Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat? Sehat kali semua. Semua sehat Kak? Semua sehat. Kali semua apa kabar Kak? Luar biasa. Sehat hari ini? Sehat sekali. Kak Mastri sehat? Nah, Sehat. kalau Kak Pagit? Kak Pagit juga sehat hari ini. Oke. Yuk kita mau sapa dulu yuk per Boleh kelas Kak? yuk. Iya Kak. Yuk. Dari kelas mana dulu nih Kak? Nah, dari kelas yang paling kecil ke yang paling gede, gede ya ya, Kak. Oke. Kak mau sapa dulu. Selamat pagi Mbak Tita. Selamat pagi. Selamat pagi kelas kecil. Selamat pagi. Yang terakhir bareng Kak Bareng ya. yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi Pratama. Ya, sudah siap hari ini untuk mengikuti kebaktian kita? Siapa yang acung tangan? Siapa yang udah siap untuk puji Tuhan hari ini? Aku kak. Wow, rame sekali Kak. Rame sekali Rame bener. sekali. Nah, kalau yang udah siap, nih kita mau masuk dulu ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi dulu Selamat Pagi Bapa. Yuk. Nah, sekarang semuanya ambil sikap untuk berdoa yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang ya sekali lagi dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh kembali
membangunkan kami tadi pagi dan memberikan kami waktu untuk hari ini ibadah minggu kami lagi Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kami, biar kami boleh mengikuti kebaktian kami dengan baik. Segala sesuatunya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik gimana? Sekarang harusnya Kak, tadi kita udah tenangin diri, harusnya udah lebih siap lagi. Iya bener sekali. Nah kita mau puji Tuhan lagi, tapi lagunya yang semangat. Kak. Bener. Kalau duduk kayaknya kurang semangat ya Kak. Kurang semangat. Jadi karena kita lagunya mau ada gerakannya. Kak. Bener Sekalian kita sekali. olahraga di pagi hari. Iya biar badannya juga sehat. Sehat. Adik-adik Oke. di rumah semuanya boleh berdiri. Bangkit berdiri. Berdiri semua. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau bilang kalau kita itu Laskar Kristus Kak. Oke, kenapa sih kita jadi Laskar Kristus? Karena Tuhan Yesus kita itu kan udah selamatin kita Kak. Jadi kita juga harus bisa berperang melawan dosa. Kita harus pilih yang baik-baik. Bener gitu, Kak. sekali. Jadi anak yang baik. Bener sekali. Nah jadi ada yang mau jadi Laskar Kristus? Siapa yang mau? Yang mau kita mau nyanyi lagu Kalau kita adalah Laskar Kristus. Oke. Yuk semangat. Sambil berdiri ya, kita buat gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulang sekali lagi Kak. Iya. Ya lebih semangat lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke. Siapa yang cita-citanya jadi Laskar Kristus? Saya. Iya. Nah, pastinya semua ya. Benar Kak, semua harus melawan kejahatan. Iya, benar sekali. Nah, masih semangat kan adik-adik? Harusnya masih Kak. Masih dong, Harusnya kali Sema dan Kak Pagi aja masih semangat. Kak Mastri juga masih semangat. Belum capek ya? Belum. Nah, kita mau nyanyi lagi. Siapa di sini yang mengasihi mama papanya? Saya Kak. Kak Pagi juga Kak. Iya. Yang mau mengasihi kakak, abang sama adiknya. Saya Kak. Iya. Kita saya mengasihi mereka semua dengan kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau nyanyi lagu Mengasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Masih semangat ya? Boleh sambil bertepuk tangan ya. Kasihnya boleh buat kasih love ya Kak. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi.
harus saling mengasihi ya. harus Baik sama papa mama, adik atau kakak, nenek atau kakek. Nah, juga sama teman-teman, bener. Oke Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu lagi, tapi masih berdiri nggak sih Kak? Masih Kak, biar kita mau masih berdiri. semangat. Masih semangat. Kita mau bilang kalau Allahnya kita itu besar. besar. Kita mau Nah, bilang Allah kita besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Semuanya punya Tuhan. Benar sekali. Nah, Masih berdiri, kakak udah capek belum sih? masih semangat. Masih Kali semangat? semua masih Kak semangat. Pagi juga masih semangat Kak. Kita masih mau puji Tuhan, kita Nah. mau mengingatkan diri kita Kak. Iya, benar sekali. Apa yang ada dalam sama Anggota tubuh kita harus pergunakan secara hati-hati. Iya, benar Kita sekali. mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Iya, mulai dari tangan, kaki, mulut harus Hati-hati kalau makanya Iya. Kak. Boleh nggak Kak aku ke Kak Pagit mau mukul adik Kak Pagit? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya, boleh. Kak. Apalagi tendang-tendang. Nggak boleh. Nah, mengatakan atau mengucapkan kata kasar juga Nggak boleh. Iya. Oke. Sekarang coba dulu semua duduk dulu. Duduk udah capek ya kayaknya. Tarik nafas dulu. Iya. Nah, sekarang Kak Alisma mau nanya, siapa nih yang udah siap untuk dengerin firman-Nya Tuhan Yesus? Hari ini cerita kita seru ya Kak. Oh, seru banget. Seru banget hari ini. Kita mau cerita tentang apa nih Kak? Cerita kita. Ada deh, itu rahasia. Nah, siapa yang bawa juga masih rahasia. Rahasia. Ciri-cirinya Kak, ciri-cirinya?
Perempuan kakak sekolah minggu. Perempuan kakak sekolah minggu. Siapa ya? Siapa Terus ya? kakaknya ngajar di kelas Pratama, Kak. Oke, di kelas Pratama. Siapa? Coba Tungguin. tebak. Nah, nanti. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah, Kak? Oke. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Semuanya duduk tenang. Kita mau nyanyi, Bapa, ku datang padamu. Semuanya ngambil sikap untuk berdoa ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang ya sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih tercurah dalam hidup kami. Tuhan, kami tadi telah memuji Tuhan, bersukacita bersama. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan atas pujian kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami dan berkati kami agar firman Tuhan boleh berbuah dalam hidup kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kakak kami boleh berkata-kata berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman seperti minggu-minggu biasanya. Nah, hari ini yang bawa firman kali ya. Setelah sekian lama hilang dan muncul kembali hari ini. Hari ini kita mau dengarkan firman dan adik-adik semua harus persiapin Alkitab. Ayo, semua udah punya Alkitab, terutama yang buat kelas kecil dan pratama. Udah? Alkitabnya yang harus Alkitab fisik ya, bukan Alkitab yang ada di handphone kalian. Nah, udah ya. Sebelum kita mulai, kakak pengen kalian semuanya konsentrasi. Semua konsentrasi. Nah, kakak mau tunjukin sebuah gambar. Kalian boleh lihat gambar yang di samping kakak. Wah, gambar apa ya? Anak Batita udah bisa baca belum ya? Belum, kayaknya belum sih kalau Batita. Tapi kecil dan pratama pasti udah bisa baca ya. Tulisannya ada,
keinginan dan kebutuhan. Nah, kita hari ini mau dengarkan firman tentang keinginan dan kebutuhan. Sebelum kita mau dengarkan, kita mau baca firman dari Korintus. Nah, ayat kita hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo, semua baca Alkitabnya ya yang dari rumah. Udah dapat dari Korintus? Masih ingat Korintus ada di perjanjian mana? Benar banget, dari perjanjian baru. Nah, Korintus masih tetap di perjanjian baru ya adik-adik. Kita mau baca bareng-bareng dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kita hanya satu ayat minggu ini adik-adik. Kakak mau tanya sama kalian. Tadi kakak udah nunjukin gambar ya. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di rumah punya keinginan apa sih? Ayo, sambil memikirkan, kalian punya keinginan apa saja? Punya keinginan punya Lego, terus punya boneka beruang yang besar, terus makan es krim sepuasnya, terus ada lagi yang ingin baju baru tapi bingung pakai kemana karena masih di rumah. Terus pengen liburan kak, udah bosan banget di rumah saking gak pernah lagi keluar. Terus pengen apa lagi? Pengen jam tangan baru, soalnya yang udah lama udah bosen kak. Wah, banyak banget ya keinginan kalian adik-adik. Oke, nah hari ini kita mau belajar mengenai keinginan dan kebutuhan. Tadi kita udah denger ya, keinginan kalian itu banyak sekali. Pengen liburan karena udah bosan, pengen main Lego sepuasnya, udah ada koleksi terbaru yang keluar. Nah, adik-adik, kita perlu tahu ya, apa sih Kak perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau anak batita masih bingung ya, mungkin apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Kayaknya semua keinginan kebutuhan deh Kak. Wah, beda ya adik-adik, beda. Nah, kalau kebutuhan itu sesuatu yang memang sangat perlu untuk kita. Contohnya, kalian perlu makan? Perlu. Pakaian? Perlu. Nah, terus perlu liburan nggak Kak? Perlu. Nah, tapi itu belum bisa kita lakukan sekarang dan itu bersifat keinginan kalian adik-adik. Kebutuhan itu kakak mau kasih satu kata kunci. Dua. Nah, kebutuhan itu memberikan efek yang positif. Nah, positif tahulah ya. Nah, positif itu yang baik untuk kita adik-adik dan berguna. Nah, itu membangun untuk diri adik-adik masing-masing. Nah, kalau keinginan apa dong Kak? Nah, keinginan itu belum tentu berguna untuk kalian adik-adik. Tapi bukan tidak bisa punya keinginan ya. Kita bukan dilarang untuk punya keinginan. Nah, tapi kita harus bisa memilih yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Seperti cerita kita hari ini. Kan kita hari ini belajar dari Korintus ya, dari 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, ceritanya itu adalah mengenai Rasul Paulus memberikan saran kepada jemaat yang di Korintus adik-adik. Rasul Paulus bilang bahwa segala sesuatu itu benar, tapi belum segala sesuatu itu berguna untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa ngomong seperti itu adik-adik? Karena Rasul Paulus melihat kalau orang Kristen di Korintus itu sudah ada yang semena-mena saja gitu, sudah mulai bebas adik-adik. Jadi ada penyembahan terhadap berhala yang sudah melenceng dari firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus ingin mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu agar balik kembali ke firman Tuhan adik-adik, bahwa kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik.
Nah, mana yang kebutuhan kita juga, mana yang menjadi keinginan kita. Nah, cara memilihnya bagaimana, Kak? Nah, tadi Kakak udah bilang ya, kalau cara memilihnya itu adalah, kalau kebutuhan itu memberikan dampak yang positif. Terus membangun untuk adik-adik. Nah, kalau keinginan itu bisa ditunda adik-adik. Keinginan itu contohnya kayak tadi Kakak bilang, liburan. Nah, semua pasti pengen liburan ya, tapi anjuran pemerintah kita harus di rumah dulu. Jadi nggak boleh liburan keluar. Nah, adik-adik, Kakak harap kalian setelah mendengar firman hari ini bisa lebih bijak menentukan mana kebutuhan kalian, mana keinginan kalian. Nah, adik-adik, sebelum Kakak tutup firmannya, Kakak punya satu cerita. Nah, satu cerita, kalian boleh lihat gambar sebelah Kakak yang anak sekolah SD. Ada ya, sudah melihat semua ya gambarnya. Nah, ini ceritanya adik-adik di sebuah desa ada yang namanya Budi dan Tina. Nah, Budi dan Tina tahun ini masuk sekolah adik-adik. Nah, tapi mereka sedikit bersedih sih, karena nggak bisa langsung ke sekolah. Mereka belajarnya jarak jauh, PJJ seperti kalian yang di rumah. Nah, kita mau bantu Budi dan Tina untuk memilih kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, Kakak mau tunjukin apa ya kira-kira kebutuhan mereka. Nah, dari sekian banyak gambar Kakak mau kalian bantu pilihin yang mana yang kebutuhan untuk Tina dan Budi. Nah, ada Alkitab, ada Lego baru, ada ice cream, terus ada alat tulis. Kira-kira dari 4 gambar yang tadi, Budi dan Tina harus pilih yang mana sih? Apa ya yang diperlukan Budi dan Tina untuk masuk sekolah? Ayo, yang di rumah udah menentukan? Adik-adik Batita udah tahu belum? Dari gambar yang Kakak tunjukin ada Alkitab, Lego baru, ice cream, terus ada alat tulis. Yang mana kebutuhan? Wah, pintar semua ya. Yang benar itu adalah alat tulis adik-adik. Karena kita kalau mau belajar yang kita butuhkan itu bukan Lego yang baru ya, bukan es krim yang banyak walaupun kita pengen. Nah, Kakak harap kalian bisa seperti Budi dan Tina yang memilih kebutuhan mereka dulu. Bukan tidak boleh adik-adik punya Lego yang baru yang tadi, tetapi kita bisa memprioritaskan kebutuhan. Nah, contoh lain bisa kayak sekarang nih, semua adik-adik yang sudah sekolah pasti belajar virtual kan. Nah, pasti butuh yang namanya gadget Android adik-adik. Nah, kalian karena udah harus pakai gadget sekolah PJJ, kalian minta ke orang tua nih, "Mah, beliin handphone yang baru dong, yang kayak gini. Nah, Kakak mau tanya sama kalian, kalian butuh gadget yang gimana? Haruskah yang dengan spek yang tinggi? Haruskah dengan canggih banget biar bisa main ML nggak nge-lag, Kak? Nah, kita belum butuh seperti itu adik-adik. Kita butuh Android yang membantu kita untuk belajar. Bisa buka Classroom, Telegram, WhatsApp, yang seperti itu. Nah, kita harus bijak ya adik-adik. Jangan nanti, temanku seperti itu mah, masa sih aku nggak bisa gitu. Nah, hari ini kita belajar jadi anak yang bijak, memilih kebutuhan dan keinginan. Oke, hari ini firman kita sampai di sini. Tapi sebelum itu kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita itu dari Titus. Oke, dibuka lagi Alkitabnya. Dari Titus 2 ayat 12a. 12a itu apa sih, Kak? Nah, 12a itu sampai tanda komanya aja adik-adik. Oke, udah dapat ya semuanya?
Ayo, abang kakak kecil Pratama harus sudah dapat nih. Oke? Nah, kita mau bacain ayat hafalnya bareng-bareng. 1, 2, 3, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Wah, panjang banget Kak ayat hafalannya. Sepertinya nggak bisa ngapalin hari ini. Nah, adik-adik nggak apa-apa panjang. Nanti diulang lagi di rumah. Kalau adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong sama mama papa atau kakak abangnya yang ada di rumah. Sekali lagi ya kita bacain. Nah, Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Bapa. Kami sudah mendengar firman Tuhan mengenai kebutuhan dan keinginan kami. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan kami dan apa yang menjadi keinginan kami. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami bisa bijaksana. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, gimana firman Tuhannya? Seru kan? Nah, tadi siapa yang bawa firmannya Kak? Kak Lea, Kak. Kak Lea. Kak Lea. Udah lama kan gak ketemu sama Kak Kak Lea. Lea? Nah, kita sengaja datangkan Kak Lea dari Jauh Kak, dari Sumatera Utara. Iya, dari ke Bandung. Dari Medan atau Kabanjahe Kabanjahe, kakaknya? Kak. Dari Kabanjahe ke Bandung. Iya. Nah, udah bisa kan? Udah tahu kan apa itu keinginan? Dan apa itu kebutuhan. Jadi jangan salah lagi. Bener. Jadi kalau kebutuhan itu harus dicukupi. Kalau keinginan nggak harus. Nah, sekarang abis ini kita mau ngapain Kak? Kita mau bersyukur Kak. Kita Iya. mau ngumpulin persembahan kita, dikumpulin ke papa mamanya ya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, baru dikasih ke mama papa supaya nanti mama dan papa yang antar ke gereja. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Iya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Iya, udah disimpan ya persembahannya ya. Oke, sekarang kita mau Berdoa persembahan Kak. Iya. Sama doa syafaat. langsung. Kira-kira adik-adik apa yang mau didoain ya? Sekolah, Sekolah Kak. Kak. Orang tua, Orang Kak. tua.
sama kesehatan. Oke, berarti udah siap ya. Yuk kita mau berdoa. Adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tadi kami sudah melakukan kebaktian kami, biar kebaktian kami tadi Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami, kiranya Tuhan juga yang berkenan dan biarlah persembahan kami boleh berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa, kami mau mendoakan Papa dan Mama, kami mengucap syukur Tuhan buat orang tua yang kami punya saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati Papa Mama kami, memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kemampuan untuk mendidik kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Walaupun saat ini masih sekolah online, tapi kami percaya ketika kami mau untuk belajar, Tuhan yang akan menambahkan ilmu bagi kami, menambahkan bagi kami berkat, sehingga apa yang diajarkan oleh guru-guru kami juga dapat mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami, baik dalam kuliah, sekolah, ataupun pekerjaan mereka, sehingga mereka juga mampu untuk tetap melayani kami setiap minggunya. Tuhan Yesus, jagai kesehatan kami semua, biar kami tetap terlindung dalam Engkau Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu jagai kami, sehingga kami jauh daripada sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, Selamat hari Minggu. kebaktian kita belum selesai. Apalagi sih Kak yang belum? Coba. Aktivitas, Kak. Iya bener, Kurang, belum sekolah minggu kalau belum ada Kak. aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya nih di sini nih ada nih daftar atau list keinginan dan Kebutuhan. Nah, Nanti jadi adik-adik checklist milih Kak. Iya. milih Kak. Kalau dia kebutuhan tandanya centang. Centang. Kalau dia keinginan tandanya cross atau silang. Yes. Gampang kan adik-adik? Gampang. Nah, Jadi nanti filenya dikirim ke grup orang tua. Iya, Ya, nanti papa mama download ya. Download, Nah, boleh langsung di gadgetnya boleh. atau boleh di print juga. Iya, boleh. Jangan lupa dikerjain ya. Oke. Oke Kak, kalau gitu ibadah kita sudah Selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.